Ini tiga, nah, ini 3 hal utama di awal usaha yang menurut aku harus penting banget untuk bisa kita pegang ya, kita mantepin gitu teman-teman. Yang pertama itu adalah tim. Tim ini penting banget. Di awal-awal itu tadi di yang studio nomor 2 ini akhirnya aku bener-bener punya karyawan, Mas. Jadi awalnya kan masih aku, Nadia, Resa nih, sama istriku aja, berempat. Nah, terus kemudian di studio nomor 2 ini aku hire karyawan. Hire karyawan 2 orang. Nah, sayangnya ada cerita juga, mereka nggak jujur. Nggak jujur, pas kita lagi naik-naiknya ya, udah mulai dikenal orang, naik-naiknya, salah satu karyawan kita yang juga fotografer ternyata buka foto di dalam foto gitu loh. Jadi maksudnya dia ternyata juga jualan sendiri di luar. Oh. Jualannya pakai portfolio dari Reza Prabowo. Kayak Hmm. gitu. Waduh, itu ini banget tuh. Nah, tapi nggak apa-apa. Justru karena kesandung di awal itu yang membuat kita makin ngerti itu akhirnya. Oh, karyawan tuh ada begini, begini, begini kayak gitu. Tim itu penting. Di awal cari tim yang bisa diajak kerjasama dan tidak fokus pada remunerasi atau bayaran aja. Itu penting. Gimana pun Reza Prabowo ini bisa lumayan cepat itu karena memang timku di awal ini justru adik-adikku sendiri. Jadi itu bisa diajak kerjasama. Nah, kalau nanti misalkan teman-teman punya tim, sekarang masih single fighter dan mau punya tim, itu yang harus dicari yang pertama itu yang bisa diajak kerjasama. Mau susah, mau susah dulu. Karena di awal tuh pasti gitu. Teman-teman kan di awal tuh jadi CEO tuh, Chief Everything Officer kan, Everything Officer, jadi semuanya. Nah, kalau single fighter semuanya, tapi kalau sudah ada tim baru bisa dibagi. Tapi dia harus mau susah juga, gitu. Lalu kemudian target. Target itu penting. Gimana pun aku sejak awal, walaupun ketika itu omsetku masih nol itu, tapi udah ada target di awal itu. Nanti aku ceritain targetku berapa. Jadi kita sudah pasang target di situ, di mana tiap bulan itu harus harus dengan segala cara kita harus tembus itu target itu. Target itu penting teman-teman. Jadi untuk mengatur, untuk melihat sejauh mana kalian itu berjalan atau fokus itu sejauh mana itu harus penting. Penting untuk nempatin target itu. Target itu harus rasional, harus rasional. Kalau misalkan sekarang eh, kira-kira masih satu orang single fighter mungkin di belasan juta atau apa itu mungkin masih oke lah. Tapi kalau misalkan ngomong langsung ratusan juta atau apa kan ya nggak masuk akal kalau cuman single fighter kayak gitu. Jadi harus rasional. Eh, karena target ini mengikuti kapasitas teman-teman, kapasitas perusahaan, kapasitas usahanya teman-teman seperti itu. Harus terukur juga. Lalu yang terakhir itu cari mentor. Cari mentor itu bisa mentor yang benar-benar kita bisa diskusi ataupun benchmark. Jadi teman-teman ini harus harus punya ini. Aku nih mau mau setara atau mau nyusul siapa nih? Misalkan di kotanya teman-teman nih ada vendor B, C, D misalkan gitu. Nah, ini yang sama seperti aku marketnya sama atau apa, itu yang mana nih yang lebih tinggi. Nah, ini dijadikan benchmark, itu penting. Jadi harus harus ngejar terus, harus seperti ini gitu, harus harus mau ngelewatin ini gitu. Itu penting. Karena kalau nggak ada benchmark nanti jadinya seakan-akan. Jadi kayak wow, aku bisa moto di sini udah puas sudah apa, padahal yang lain juga sudah moto di sana, di mana-mana kayak gitu misalkan. Kayak gitu. Jadi itu perlu itu benchmark. Oke, ini foto. Jadi tadi dari empat empat orang itu, terus ini semua adik-adikku. Aku bilangnya adik-adikku semua. Ini karyawanku. Kayaknya nggak masuk dua deh di foto ini. Ini pas kita kemarin awal Januari itu liburan. Karena tiap tahun kita pasti liburan. Tiap tahun kita liburan. Terus alhamdulillah awal Januari kemarin ke tahun 2020 kok ya pas sebelum corona itu kita ke Singapura. Jadi kita ke Singapura ini selama 1 minggu.
1 minggu penuh ke Liburan Singapura. bersama tim ya Mas ya? Ya, sama tim. Ini Wah. kita muter-muter gitu. So, nah kalau kayak gini nih, ini aku kasih cerita lucu juga Mas. Ada juga yang misalkan apa namanya, masukin lamaran gitu ya, sudah kita panggil, kita sudah seneng, kita kasih seperti ini, kalau di RPP itu begini, remunerasinya segini, tapi ternyata ya mungkin dia merasanya RPP itu bukan Astra atau bukan apa kayak gitu kan. Jadi akhirnya ngelepasin gitu. Padahal udah kita wawancara akhirnya ngelepasin tuh. Nah, aku suka nunjukin kayak gini. Jadi lah kan nggak bisa bareng-bareng kan kita jalan-jalan seru-seruan gitu. Ini untuk semangat aja Mas kayak gitu. Nah ini berjalan 7 tahun, target RPP ketika di awal-awal itu 8 juta per bulan, itu aja sulit banget. Saat ini, alhamdulillah sebelum pandemi, kita 60 kali lipat sudah setiap bulan. Jogja, Surabaya. Jadi kita ada kantor di Surabaya juga. Setiap bulan, kurang lebih sebesar ini. Tuh, tapi sebelum pandemi ya. setelah pandemi ini juga sama-sama pusing. Semuanya sama-sama pusing ya. Benar sekali Mas. Gitu. Oke. Nah ini ada yang tanya, yang sering DM atau apa tanya gitu, Mas dulu pernah moto di desa nggak sih? Di desa nggak sih awal? Pernah banget. Aku sebetulnya pengen cari fotonya, tapi kok nggak nemu ya. Aku cari-cari itu nggak nemu. Di desa aku ingat banget ketika itu weddingan pertama itu di Wonogiri. Di Wonogiri, di desa di Wonogiri sana, pas itu Resa masih pakai seragam SMA, harus ganti baju gitu, aku masih inget banget. Kita moto di sana. Ya ini kami sekarang yang salju itu kemarin terakhir di Turki, lalu yang sebelahnya di Jepang. Kayak tahun lalu kita 4 kali ke Jepang, ke Turki juga. Tahun ini sebetulnya ada ke India, ke Paris juga, tapi udah akhirnya bablas semua udah. Aduh, Ya nggak apa-apa. sayangnya ya Mas, karena COVID. Nggak apa-apa lah. Udah gitu. Oke. Nah ini sekarang pandemi terjadi nih. Resesi kan kemungkinan juga akan terjadi juga, apa yang bisa dilakukan. Nah ini untuk teman-teman. Ada beberapa sih kalau dari aku ya. Ini dari pengalaman aja. Yang pertama pivot. Pivot itu turn around ya, jadi putar balik, banting setir ke bisnis lainnya. Banyak teman-teman sesama fotografer yang ketika awal-awal pandemi itu mereka ada yang buka buka makanan, lalu ada yang buka kopi, ada yang seperti itu. Boleh banget, tapi ada syaratnya, harus punya kalian di situ juga gitu. Jadi jangan asal pivot enaknya buka nasi goreng, padahal dia nggak bisa tuh masak nasi goreng, masa air aja gosong gitu ya. jadi apa namanya, masak aja nggak bisa tapi dia gaya-gaya buka nasi goreng, itu jangan gitu. Dan bisa menghasilkan cepat, karena percuma aja kalau nggak ngasilin cepat juga ngapain gitu loh, harus pivot, karena ini kan perlunya uang, cash flow gitu kan, uang masuk dulu gitu, uang masuk. Lalu yang kedua, try different segment, coba cari segmen yang berbeda. Jadi tetap sama nih, tetap foto video, tapi segmennya ini ya, coba digeser. Misalkan segmen itu kan bisa macam-macam, dari geografis. Misalnya dari geografis sekarang aku nih di Jogja, tapi ternyata yang di Semarang nih masih terbuka nih, misalkan kayak gitu. Atau di Magelang masih terbuka nih, ayo kita geser ke sana. Karena ini terjadi, Mas. Jadi teman-temanku yang di Surabaya itu ketika awal pandemi itu iri tanda kutip ya sama aku yang ada di Jogja sama di Surabaya. Karena Surabaya itu benar-benar nggak boleh, kan baru-baru ini aja nih baru dibuka, karena Surabaya kan zona merah ya, zona hitam malahan kayak gitu. Jadi mereka sama sekali nggak berkutik selama beberapa bulan tuh. Tapi di Jogja masih bisa. Nah ini juga
juga bisa. Jadi segmen ini geografis bisa, ataupun itu tadi mungkin di harga yang lebih murah. Nah, kayak yang lainnya semua sudah dilakukan gitu, mungkin di harga yang lebih murah. Itu bisa juga. Atau di yang ketiga, broaden bisnis kategori. Nah, ini yang aku ingin cerita. Dengan sumber daya yang sama, coba sasar kategori yang lainnya. Jadi ini teman-teman masih sama nih di foto video, tapi mungkin wedding karena nggak boleh ada kerumunan, misalkan kayak gitu, jadi di stop. Tapi teman-teman kan punya alat, punya keahlian, punya apa, pasti bisa dong buka misalkan foto produk, lalu foto family misalkan. Masih banyak loh yang misalkan ketika Lebaran yang lalu pada nggak bisa mudik, itu ternyata dia manggil fotografer untuk foto, lalu dia mau cetak itu foto keluarganya itu untuk jadi apa semacam kayak postcard atau apa atau dibagikan lewat WA yang bagus. Nah, itu banyak. Jadi family bisa misalkan gitu. Atau seperti aku nih, akhirnya aku harus buka Lila Fingers atau Baby itu. Itu sebetulnya sudah lama. Sebetulnya sudah lama tapi kehalang terus karena memang padat banget jadwalnya RPP ini. Padat banget. Lalu kemudian ada seperti itu kemarin awal-awal pandemi terus kepikiran, iya ya, ayo dijalanin nih. Karena kenapa? Nggak kita nggak bisa masak nggak bisa, buat kopi apalagi nggak bisa. Mau jualan beras juga nggak bukan ini bukan apa juragan beras atau apa kan kayak gitu. Bisanya ya foto, kita sudah sangat mampu di sana. Nah, tapi karena weddingnya masih nggak boleh, berarti kita harus cari cara yang lain. Ya udah, akhirnya sumber daya itu dialihkan untuk ke Lila Fingers, ke newborn foto, family, newborn, lalu maternity, mitoni, kayak gitu. Dan ternyata alhamdulillah itu juga tanda kutip penyelamat kita selama kemarin benar-benar kosong itu. Dari situ masih kenceng gitu loh. Kenceng ya alhamdulillah sampai sekarang kayak gitu. Ya, ini aku kasih contoh misalkan ready to cook pack dari resto-resto dine-in. Misalkan kalau teman-teman tahu kan Yoshinoya itu. Sekarang kan dia ada yang bisa dibawa pulang yang dimasak gitu dagingnya. Itu kan itu juga sebetulnya. Jadi bisnis kategorinya yang dibesarin.